beribadah meskipun online nih Kak Lia. Iya, Kak Lia juga senang ini. Adik-adik juga senang nggak? Wah, nah kita tanya dulu kabarnya Kak Fani. Apa kabarnya? Baik, luar biasa. Kak Fani, apa kabarnya Kak Fani? Baik, luar biasa. Luar biasa semuanya. Nah, adik-adik siap untuk memuji Tuhan? Wah, siap Kak. Kak Fani udah siap memuji Tuhan? Siap dong Kak Lia. Iya. Nah, Kak Fani, ada nih lagu kita yang ada alfabetnya. Ada A, ada B, ada C, ada D. Nah, Kak Fani tahu nggak lagunya apa? Tahu nih Kak, pasti A. Aku cinta Yesus. Nah, kita mau bernyanyi bersama-sama nih. Adik-adik yang ada di rumah semuanya boleh bangkit berdiri. Laskar Kristus, Siap, gerak, dor. ayo Bang. Aku anak sekolah minggu, sehat dan kuat, karena Yesus memberi sukacita abadi. Sehat, kuat, rajin berdoa setiap hari, baca kitab suci. Mana anak? Aku cinta Yesus. B, berdoa senantiasa. C, cinta pada sesama. D, damai sejahtera di hati, sukacita abadi. Nah, adik-adik, kita mau mulai ibadah kita di dalam doa. Sebelum itu, mari kita angkat lagu pujian Selamat Pagi Bapak. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Kau berkati aku. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Ku memuji-Mu selalu. Pikiranku, ucapanku, perbuatanku, biarlah selalu senangkan-Mu, Yesus Tuhanku. Mari kita tutup mata kita, lipat tangan, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Tuhan selalu menyertai kami, dan terima kasih karena Tuhan masih memberikan kami nafas kehidupan sehingga kami boleh Tuhan mau mengikuti ibadah sekolah minggu online. Tuhan Yesus, sebentar adik-adik sekolah minggu dan kakak guru sekolah minggu akan mengikuti ibadah online sekolah minggu. Kiranya Tuhan yang memberkati ibadah kami ini, menyertai ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Tuhan yang pimpin dan ajak adik-adik sekolah minggu untuk beribadah, untuk mengikuti ibadah ini secara baik dan sungguh-sungguh, agar kiranya ibadah ini sungguh berkenan di hadapan Tuhan dan hanya untuk menyenangkan hati Tuhan saja. Tuhan, terima kasih dan hapuskan setiap dosa kesalahan kami Bapa yang kami perbuat, baik yang sengaja ataupun yang tidak kami sengaja. Tuhan, inilah doa kami Tuhan yang kami sampaikan hanya dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah Kak Lia, tadi kita sudah bernyanyi, Ya, sudah berdoa. Iya. Kita mau ngapain lagi nih Kak? kita mau kenapa? Ini loh Kenapa Kak Intan bersama aja? di sini Kak. Ayo. Kalian tadi Kak Intan sudah dekat-dekat ke sini. Ayo, gesek Ya dulu. aku di sini baik Kak. Gesek-gesek sedikit nih. Nah, kita harus kasih contoh yang baik kok untuk adik-adik di rumah ya kan Kak Fani? Iya, kita nggak boleh punya sikap yang buruk ya Kak. Iya, kayak lagu kita ini Kak. Saat aku takut atau punya sikap buruk. Nah, kalau
suka buruk, nanti Tuhan Yesus sedih ya kan? Iya, Tuhan Yesus pasti sedih. Lebih baik kita bernyanyi bersama-sama dengan adik-adik di rumah. Oke, adik-adik boleh bangkit berdiri. Laskar Kristus, Siap, gerak, down. ayo Bang. Saat aku takut atau punya sikap buruk, saat aku ingin marah berpikir tak sopan, saat aku tak mau melayani dan mengasihi dan hanya memikirkan diriku sendiri, aku akan bertanya pada hatiku, apa yang akan Yesus lakukan? Nah, kan tadi kita sudah memuji Tuhan nih, Kak. Kira-kira Kak Ina sama Kak Raja masih berantem nggak ini? Udah enggak dong, mereka udah damai-damai aja nih Kak. Wah, nah kalau sudah damai-damai aja, sudah senang semuanya, kita mau mendengarkan ayat hafalan yang dibawakan oleh Kak Raja. Oke, silakan Kak Raja. Halo adik-adik. Terima kasih sudah mengumpulkan videonya dan mengirimkan melalui Facebook Sekolah Minggu. Nah, untuk adik-adik yang sudah mengirimkan video, itu akan diberikan hadiah kepada orang tuanya yang bergereja atau beribadah di hari Minggu seperti biasanya. Nah, untuk minggu ini tetap ada ayat hafalan, tapi terkhusus untuk kelas tengah ya, yaitu kelas 3 sampai kelas 4 SD. Ayat hafalannya terambil dari kitab Amsal. Boleh dibuka Alkitabnya. Kita buka dari kitab Amsal pasal 14 ayat 22. Sudah dapat? Kakak ulangi ya. Amsal 14 ayat 22. Sudah ya? Kita baca bersama-sama. Tidak sesatkah orang yang merencanakan kejahatan, tetapi yang merencanakan hal yang baik memperoleh kasih dan setia. Nah, adik-adik nanti mengumpulkan videonya atau mengirimkan videonya pakai gerakan ya. Kak Rajan ada gerakannya nih. Ikutin ya. Amsal 14 ayat 22. Tidak sesatkah orang yang merencanakan kejahatan, tetapi yang merencanakan hal yang baik memperoleh kasih dan setia. Amsal 14 ayat 22. Jangan lupa kumpulkan videonya sampai batas hari Rabu di Facebook ini. Terima kasih. Nah, Kak Lia, tadi kan kita sudah mendengarkan ayat hafalan. Berarti waktunya kita untuk Mendengarkan cerita firman Tuhan. sambil adik-adik semua ambil sikap yang baik, kita mau ambil sikap berdoa sambil kita ke lagu pujian, persiapkan hatiku Tuhan. Persiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini.
waktunya sekolah minggu nih. Udah mau jam 9, tapi ini gamenya masih tanggung. Mana ya? Ntar aja lah, main game dulu. Agus, sudah jam 9 ini. Ayo, sudah pada online nih. Udah mainnya. Iya mah, ntar lagi. Gus, sudah Gus, main aja terus Gus. Diamin aja mama lo. Cepat Gus, terus Gus. Dikit lagi tuh Gus mau menang. Ayo Gus, cepat Gus. Nah, ke kiri Gus, cepat Gus. Agus, sudah jam 9 lewat loh. Kakak-kakak sekolah minggunya sudah. Iya ntar mah. Ayo, cepet. Sudah Gus, bohong aja. Ayo cepet terus Gus, main aja terus Gus. Ayo Gus, bilang aja nanti sudah. Ayo terus Gus. Gus, pergi sekolah minggu Gus. Ayo Gus, ikut ibadah online Gus. Anak Tuhan harus sekolah minggu. Ayo Gus, ibadah online. Ayo Gus. Ayo ibadah online. Ayo. Sudah mainnya, ayo pergi ibadah online. Udah Gus, diamin aja Gus. Ayo terus Gus. Ayo Gus, dikit lagi tuh Gus menang. Ayo Gus, cepat Gus. Ayo Gus. Nah, dikit lagi Gus. Ibadah Gus. Ayo ibadah online Gus. Ayo Gus. Anak Tuhan Ayo, harus Gus. ibadah online Gus. Sekolah minggu. Ayo. Ya sudah Gus, diamin aja Gus. Ayo cepat Gus. Gus, ayo Gus. Wah, emang aku gamer sejati. Udah main dari tadi menang terus ini. Aduh. Apa nih? Aduh. Hah? Udah jam segini. Aduh. Mana nih ya? Aduh. Agus, sudah makan siang belum? Aduh, mah, perutku sakit nih, mah. Itulah main games terus. Udah berhenti, ayo makan dulu. Ya, mah. Tuhan, aku nggak mau lagi main game. Aku mau sekolah minggu aja. Aduh, ampun Tuhan. Baik adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita sama-sama lipat tangan kita. Kita minta Tuhan untuk menyertai hati dan pikiran kita untuk merenungkan firman-Nya. Kita berdoa ya adik-adik. Tuhan yang maha baik, Bapa yang kami sembah dalam Kristus, kami bersyukur Tuhan, pada hari ini kami dapat berkumpul melalui di rumah kami masing-masing untuk membaca dan merenungkan sebagian dari firman-Mu ya Tuhan. Bapak, sebentar kami akan membuka Alkitab kami, kiranya Engkau yang sertai hati dan pikiran anak-anak-Mu, agar kiranya firman-Mu dapat direnungkan dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih ya Bapa, dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik pasti masih baru ya dengan wajah Amang di sini. Nah, betul, Amang memang masih baru di sini. Perkenalkan, nama Amang Sugi Lumban Batu. Amang adalah pelayan baru di gereja kita ini sebagai vikaris di jemaat Jambi Kota ini atau di gereja kita ini. Karena itu adik-adik, kita akan lebih sering berjumpa nanti ketika sudah mulai ibadah di gereja kita secara langsung. Nah, adik-adik, langsung yuk kita buka Alkitab kita untuk menjadi renungan pada hari ini, yaitu terdapat di Kejadian 11 ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-7. Kejadian 11 ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-7. Ayo dibuka Alkitabnya sama-sama. Nanti Amang akan baca ayat yang ganjil. Nah, adik-adik di rumah baca ayat yang genap ya. Nanti kita bersaut-sautan. Oke? Dibaca ya adik-adik. Di bawah judul Menara Babel. Ya. Adapun seluruh bumi satu bahasanya
dan satu logatnya. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear. Lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkata kepada yang lain, "Marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu batu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat." Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Baiklah kita turun dan mengacau balaukan bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman kita, adik-adik. Nah, adik-adik, tadi kan sudah lihat tuh ada drama dari kakak sekolah minggu kita yang memperlihatkan ada seorang yang kurang baik dalam merencanakan apa yang ia lakukan. Ayo, adik-adik, coba ingat-ingat. Tadi kira-kira si Agus ini ngapain sih? Apa sih yang dilakukan dia? Sehingga dia merasa sakit perut, bahkan dia juga tidak menjadi orang yang turut sama orang tua. Ayo, apa? Nah, yang pertama, adik-adik, si Agus ini itu orang yang merencanakan hal yang buruk sama dirinya sendiri, bahkan sama Tuhan. Dan itu juga yang kita lihat dalam teks ini, di mana bangsa Israel pada masa itu dia ingin berusaha untuk membangun atau mendirikan menara Babel, menara yang sangat tinggi, menara yang menjulang hingga ke langit, supaya mereka bisa sama dengan Tuhan, supaya mereka juga bisa menguasai seluruh dunia. Nah, bangsa Israel ini bangsa yang seperti apa sih? Kalau kita lihat-lihat nih adik-adik, sebelumnya bangsa yang mendirikan menara Babel ini ialah bangsa yang dibawa oleh Nabi Nuh dalam bahteranya yang sangat besar. Nah, adik-adik sudah tahu pastikan pada masa itu Nabi Nuh sudah ada air dari bah atau air bah yang sangat besar untuk menghancurkan seluruh bumi supaya tidak ada lagi orang yang berbuat jahat kepada Tuhan. Nah, karena itu Tuhan memilih beberapa orang dari keturunan Nuh supaya itulah keturunan yang menyembah Allah dengan baik. Nah, akan tetapi ketika bahtera itu sudah terpasang, lalu air bah itu sudah surut, ternyata manusia tetap melakukan kejahatan. Nah, karena itu keturunanmu mereka mendirikan Babel, ya, kota yang sangat besar, yaitu kota Babel. Dan di sana mereka mendirikan sebuah menara. Menaranya nih ada di sini nih adik-adik nih. Menaranya besar kan? Menjulang tinggi bukan? Nah, itu menara yang sangat besar. Dan hampir semua rakyat atau masyarakat Israel itu membangun menara itu sampai setinggi-tingginya. Namun ternyata adik-adik, menara itu tidak disenangi Tuhan, tidak menghendaki apa yang diinginkan Tuhan, sehingga Tuhan langsung mengacau balaukan mereka. Dan tanpa pikir panjang, Tuhan langsung mengacau balaukan bahasa mereka sebagai cara Tuhan untuk menghancurkan mereka.
sebagai cara Tuhan untuk menghancurkan seluruh yang direncanakan yang busuk atau rencana yang buruk dari manusia. Nah, itu dia adik-adik, kalau kita merencanakan hal yang buruk, hal yang tidak berkenan ke hadapan Tuhan, maka Tuhan tidak akan segan-segan untuk menghukum kita, tidak akan segan-segan untuk membuat kita semakin buruk, membuat kita semakin tidak baik. Karena itu teman-teman, tadi teman-teman sudah melihat bukan kalau drama dari guru-guru sekolah minggu kita barusan. Nah, drama itu memperlihatkan adanya seorang anak, yaitu Mas Agus. Mas Agus ini orang yang tidak menghendaki apa yang Tuhan lakukan atau Tuhan inginkan. Nah, apa sih yang tidak dikehendakinya? Ia merencanakan hal yang buruk. Apa itu hal yang buruk? Yaitu yang pertama, ia tidak sekolah minggu. Ia tidak sekolah minggu. Nah, nih adik-adik, ternyata Mas Agus ini tidak sekolah minggu. Kenapa dia tidak sekolah minggu? Karena dia sibuk bermain games, bermain Mobile Legends, bermain PUBG, dan bermain games-games online lainnya, sehingga ia melupakan Tuhan. Ia melupakan kewajibannya kepada Tuhan. Ia bermain games di online. Ia bermain games, adik-adik. Nah, karena itu Allah sangat tidak suka dengan orang yang menunda kewajibannya atau tidak melakukan hal yang tidak dia inginkan atau tidak diinginkan oleh Allah, merencanakan hal yang buruk dengan tidak ke sekolah minggu, dan ia lebih memilih bermain games. Nah, apa dampaknya nih adik-adik? Apa nih pengaruhnya dari hal-hal yang demikian? Nah, adik-adik, tadi Mas Agus kenapa? Setelah ia bermain games, ayo ada yang ingat? Tadi kenapa Mas Agus setelah dia bermain games lama sekali, apa yang dia rasakan? Apa kira-kira yang membuat dia merasa dia ingin menyesal akan apa yang dia lakukan? Ayo, ada yang ingat? Iya, betul sekali ya tadi. Pertama-tama ia sakit perut. Ia lupa makan. Artinya ia bermain game sampai satu hari. Ia tidak lupa untuk bermain games, namun ia lupa untuk beribadah dengan Tuhan sampai satu hari, sampai beberapa jam. Ia menjadi orang yang lupa waktu. Orang yang lupa waktu itu orang yang bermain games, bahkan sampai ia merelakan untuk beribadah kepada Tuhan. Nah, itu adik-adik, akhirnya karena ia lupa waktu, ia menjadi sakit perut. Ia menjadi sakit perut karena lupa makan. Nah, itu dia adik-adik. Orang yang merencanakan kejahatan pasti akan menerima dampaknya, dan bahkan dampaknya itu lebih parah dari yang ia lakukan. Lebih parah daripada yang ia lakukan. Nah, adik-adik, kira-kira nih, ya, coba nih adik-adik pikirkan deh, apa rencana buruk dalam rumah yang sering adik-adik lakukan, baik kepada orang tua ataupun kepada teman-teman sekitar. Ya, mungkin adik-adik pernah merasakan atau pernah melakukan berbohong kepada orang tua, bermain games terlalu lama, apalagi atau melawan orang tua karena bermain games. Nah, itu adalah rencana-rencana yang buruk, rencana-rencana yang tidak disukai oleh Allah. Kenapa tidak disukai?
Karena kewajibannya sebagai anak, kewajibannya sebagai orang yang harus menaati orang tua itu tidak dilaksanakan dengan baik. Nah, karena itu adik-adik, mari kita sama-sama adik-adik jangan sampai adik-adik merencanakan hal yang buruk. Jangan sampai adik-adik itu melakukan hal-hal yang buruk seperti apa yang dilakukan oleh Mas Agus tadi. Dia sampai terkena sakit perut yang sangat sakit. Karena apa? Karena dia berencana untuk tidak sekolah minggu, karena dia untuk merencanakan hal-hal yang buruk. Nah, karena itu adik-adik, mari kita melakukan atau merencanakan hal-hal yang baik di hadapan Tuhan, hal-hal yang sempurna di hadapan Tuhan. Jangan hal-hal yang buruk, jangan hal-hal yang negatif. Nah, apa sih rencana-rencana yang baik di hadapan Tuhan? Seperti apa sih rencana-rencana yang berkenan di hadapan Tuhan? Nah, rencana-rencana yang baik di hadapan Tuhan adalah adik-adik, yaitu yang pertama, menaati orang tua. Menaati orang tua. Nah, ini nih adik-adik yang perlu ditekankan, yang perlu kita lakukan bersama di dalam kehidupan kita masing-masing. Rencana yang baik untuk menaati orang tua adalah bentuk dari persembahan kita kepada Tuhan. Kalau adik-adik tidak menaati orang tua, maka jangan salah, Allah atau Tuhan kita Yesus Kristus akan mengacau balaukan hidup kita, akan menghancurkan hidup kita. Kenapa? Karena orang tua adalah Tuhan yang terlihat. Kalau nih bahasa Bataknya mengatakan kalau Debata atau Allah itu adalah orang tua yang terlihat, ya, atau Natoras Natobere, orang yang terlihat, ya. Jadi adik-adik, mari kita bersama-sama menaati orang tua sebagai rencana yang baik yang akan kita lakukan. Nah, yang kedua adik-adik, mari kita membuat rencana dengan mencintai teman-teman kita. Mencintai teman-teman. Nah, ini semoga terlihat ya adik-adik ya. Mencintai. Maaf nih tulisan kakak agak jelek, soalnya dulu kakak pernah mencoba kuliah kedokteran tapi nggak jadi. Jadi kayak begini deh tulisannya. Nah, yang kedua adalah mencintai teman-teman. Nah, ini adalah rencana yang baik. Kenapa? Karena dengan mencintai teman-teman kita, menyayangi teman-teman kita, maka kita sedang melakukan hal yang sesuai dengan firman Tuhan. Ya, sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Nah, dengan demikian adik-adik, yuk jangan kita merencanakan hal yang jahat. Jangan kita merencanakan hal yang buruk. Apalagi seperti Mas Agus yang barusan. Dia berencana yang buruk sehingga Tuhan langsung menghukum dia dengan membuat dia sakit perut. Karena ia menjadi lupa waktu, menjadi lebih senang dengan games dan lain sebagainya. Dan karena itu adik-adik, mari kita merencanakan hal-hal yang baik di hadapan Tuhan. Dengan apa? Dengan mencintai orang tua, menaati orang tua, dan mencintai teman-teman kita. Dan dengan itu adik-adik, kita akan menjadi anak-anak terang, anak-anak yang mencerminkan firman Tuhan, dan anak-anak yang menjadi garam bagi dunia. Nah adik-adik, untuk itu yuk kita sama-sama kita minta pertolongan Tuhan. Dan jangan lupa ya, untuk menaati orang tua dan juga mencintai teman-teman kita. Mari kita sama-sama lipat tangan kita adik-adik. Kita tutup mata kita berdoa sama Tuhan untuk meminta anugerah dari Tuhan. Yuk kita tutup mata kita berdoa. Tuhan yang baik, Bapa yang kami sembah dalam Kristus, kami bersyukur Tuhan anak-anak-Mu telah merenungkan
dan membaca sebagian dari firman-Mu. Kiranya ya Tuhan, Engkaulah saja yang merahmati hati dan pikiran anak-anak-Mu, agar kiranya firman yang direnungkan dan firman yang dibaca dapat dilakukan dengan baik. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah dalam Kristus, berkati kami anak-anak-Mu ya Tuhan, supaya kami lebih menaati orang tua dan supaya kami lebih mencintai sesama. Dan lebih dari itu ya Tuhan, kiranya Engkau membantu kami supaya kami dapat merencanakan hal-hal yang baik, yang sempurna di hadapan-Mu. Dan kiranya Engkau menjauhkan kami dan menguatkan kami supaya kami tidak melakukan hal-hal yang buruk dan yang tidak berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Tolong kami ya Bapa, anak-anak-Mu ini, karena anak-anak-Mu sangat membutuhkan pertolongan dan karunia serta rahmat dari-Mu Tuhan. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah melalui Kristus, berkati kami Tuhan, kiranya Engkaulah saja yang menguatkan kami anak-anak-Mu. Demi anak-Mu Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami yang hidup, kami sampaikan dan kami alaskan doa kami ya Tuhan, dan pujilah Engkau kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Marilah kita berdoa. Doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah pada kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Itulah video ayat hafalan dari adik-adik sekolah minggu yang dikirimkan ke Facebook Sekolah Minggu GKPI JKJK. Nah, adik-adik ingat untuk selalu memberikan persembahan dan diberikan lewat orang tua ya. Dan jangan lupa kerjakan aktivitasnya. Tetap jaga kesehatan ya. Tuhan Yesus